Streaming short series RCTI Plus gratis. Sorry, kita Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kami berempat ya, kami berempat, maksudnya bersama dengan Mbak Pola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul, gitu. Nah, pada hari ini kami ke sini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, gitu. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu ya. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya. Nah, nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih mendetail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa-apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan menjelaskan tadi diskusinya apa aja intinya. Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baib. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan
opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan, bahwasannya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut. Dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal-hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara, ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Oke, sebentar ya, mungkin di moderator dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan apa kita kemari ini? Satu, Pak Paula keprihatinannya seperti apa dengan gimana? curhatnya di dalam tadi seperti apa? Oke, sharingnya seperti yang dikatakan oleh apa Mbak Ami, gitu ya. Tentang dugaan-dugaan yang terjadi, yang disebutkan tadi apa dugaan. Oke. Terkait dengan dugaan kekerasan, diskriminasi dan juga dugaan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua. Perhatian seperti apa sih dengan adanya opini yang berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula sendiri, mungkin bisa diucapkan? Oke. Ada. Oke, keprihatinannya gimana kira-kira menurut Kak Paula, Bapak? Kak Paula gimana? Ngomong Kak Iya, oke. Beliau juga lagi apa nggak enak badan karena agak serak gitu kan ininya, suaranya gitu. Gimana, Mbak Ami? Ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya, dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima pengaduan.
terkait KDRT ini salah satu persiapan untuk banding juga ya Bang ya? Kenapa baru melaporkan soal KDRT? Bener ya Bang, untuk banding juga ya Bang? Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin gitu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan alat-alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna, dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini, ya kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyeimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed-sosmed, Instagram yang sebenarnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah, di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi, yang menurut kami itu sebenarnya tidak tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Mbak Paula atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu makanya kami di lingkup yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Itu kira-kira. Dari banding itu Bang, Anda merasa lega kah atau seperti apakah saat ini? Kapolda dua kata aja, Kapolda agak lebih tenang atau seperti apa? Ya, tapi kan ini kan ruang aman, merasa aman. Mungkin Kapaulanya kali yang berstatement. Atau mungkin Kapolda hasil dari pertemuan ini akan menjadikan sebuah rekomendasi tersendiri untuk maju pelapor atau bagaimana? Okay. Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Gitu sih. Jadi tadi misalkan komisioner Daden Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Oke, itu nanti kan kita rumuskan ya, dan kemudian kita akan diskusikan dengan ini ya, prinsipal gitu kan. Kami pikir udah cukup, karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan nantinya. Oke, cukup ya. Oke ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Kenapa nggak sekalian kemarin sama kekerasan seksual? Udah cukup mungkin ya, karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu, karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah, ini kan
dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Nah, sedari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak, bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang secara positif gitu kan. Nah, Mbak Paula sedari awal kan bilang begitu. Nah, kalau misalnya ini diutarakan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus kepada anak. Mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman, bukan pengen ingin membatasi dari kerja teman-teman, enggak, tapi lebih pada menjaga dari anak-anak itu sendiri. Bang, kalau Itu kira-kira ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan? keadilan. Keadilan dalam Keadilan. Lebih pada keadilan. Iya, keadilan. Keadilan bagi Mbak Paula. Ada putusannya gitu, Bang. Ya, putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja Bang yang adil, poin aja Bang. Itu lebih spesifik ya, perhatikan. Oke. Yang terbuang gimana tuh, Bang? Itu lain lagi. Itu nanti kita akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Oke? Cukup ya. Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang menerima pengaduan. Ya. Akan melanjutkan ke hukum terkait Itu nanti ya. Langkah apa lagi akan diambil setelah ini? Sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas, dan menyiapkan memori banding. Iya. Terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya, izinkan ini kami diskusikan terlebih dahulu. Dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih, Bu, kalau boleh tahu? Jadi ini masih dalam pernikahan gitu, Ibu? Iya, KDRT masih dalam pernikahan. Iya, maksudnya Tahun berapa? Cukup ya. Mungkin nanti bisa ditanyain kepada bisa berhubungan dengan komisioner di Komnas untuk bisa di mana tadi di info. Oh ya, ya teman-teman silakan saja berkomunikasi dengan bagian media di Komnas Perempuan, nanti untuk ininya akan didistribusikan ke komisioner atau yang menerima pengaduan tadi. Kemudian